tuh akhirnya khawatir mendapatkan penolakan seperti keluarganya gitu. Jadi dia trust isu seperti itu, akhirnya dia hanya ya ikut. Akhirnya dia karena saya penasaran namanya kok seperti ini. Ya Bu, saya bukan Islam gitu kan. itu kejadian lucu yang ternyata abis berapa bulan itu sama saya tuh. Maksudnya dibina sama saya tuh hampir 3 bulanan. Wow. Itu nggak ketahuan, kok hebat ya. HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Hari ini HG Podcast berkolaborasi dengan Lab Multimedia dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Your voice, your future. Nah, saya lupa hari ini ada penontonnya, jadi gak tepuk tangan tadi. Tidak apa-apa Kak Padli. Nah, sebelum kita memasuki topik yang lebih lanjut nih teman-teman, angka baiknya kita memperkenalkan diri dulu kali ya Kak ya. Betul ya. Hari ini perkenalkan aku Fadlila Wahiz. Hari ini ditemani dengan partnerku Indriani. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol lebih banyak, berdiskusi lebih dalam terkait dengan sesuatu yang menarik banget, yaitu ngomongin tentang kehidupan kenakalan remaja, tapi dari perspektif rumah tahanan. Yang hari ini sudah hadir bersama kita nih narasumbernya Teh Indri. Boleh diperkenalkan Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Lilyani. Saya guru dari SMP IT Pesantren Quran Kayu Walang, Kota Cirebon. Dan kebetulan saya seorang penulis. Ada kegiatan lain juga setiap hari Sabtu di Rumah Tahanan Kelas 1 Cirebon. Jadi saya fokus membina WBP remaja atau disebut WBP anak, seperti itu. Wah, hebat sekali ya Kak Padli narasumber kita hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu yang Nah Ibu memang langsung didatangkan dari sumber bagaimana kejadiannya gitu, jadi kompeten ini. Sangat-sangat profesional. Betul. Juga ya berarti. Nah Ibu apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya Ibu ya. Nah seringkali senang sekali Ibu saya mendengar kabar Ibu baik, dan tadi perjalanan lancar ya Bu ya? Lancar karena kan dekat dari Kayu Walang ke kampus EIN. Dikit juga pindah ya Bu ya? Langsung loncat juga pindah ya, langsung nyampe gitu. Lempar batu nyampe. Nah baik Ibu, sebelum kita masuki topik yang lebih jauh dan lebih dalam lagi, saya ingin bertanya Ibu kepada Ibu terkait peran dan juga pengalaman Ibu di rutan, karena tadi Ibu kan mention ya bahwa memang Ibu ada kegiatan juga nih di rutan sebagai WPP ya Bu ya? Bintal. Oh baik, sebagai bintal itu sendiri bagaimana Ibu boleh diceritakan kepada teman-teman yang menonton? Ya, peran saya di rumah tahanan itu mendidik. Kenapa saya ngincernya di rumah tahanan? Kenapa nggak di LP? Karena di Cirebon itu kan rutan hanya satu, dan kebetulan rutan itu ada tiga WBP ya, wanita, dewasa sama anak-anak. Nah saya ngincernya tuh anak-anak gitu, gimana caranya mereka masih tetap harus diberi ilmu gitu. Nah di situ setiap Sabtu itu dibina, namanya itu bintal, bimbingan mental, seperti itu. Jadi lebih ke motivasi Islam. Gitu. Jadi ternyata yang Ibu lakukan tuh berbeda dengan kegiatan mengajar di sekolah gitu ya? Iya, karena prinsip saya di sana mendidiknya tidak boleh menggurui. Ini prinsip saya ya, tidak boleh menggurui, tidak boleh menceramahi, dan gayanya itu tidak boleh seperti yang ada di sekolah, karena mereka kan dalam keadaan menunggu vonis. Kalau rutan itu kan menunggu vonis gitu kan, belum dijatuhin hukuman gitu. Jadi mereka itu posisinya lagi down, tapi gimana caranya tuh mereka bisa ingat lagi dengan Tuhannya, mereka bisa ingat lagi, bisa kembali lagi. Setidaknya mereka itu tidak sampai menjadi residivis. Residivis itu yang mengulang kesalahan lagi, masuk yang kedua kalinya gitu. Jadi pencegahan bagaimana caranya, begitu nanti divonis itu kan pasti terbang tuh ke LP anak antara Bogor dan Bandung. Jadi sebelum mereka terbang, ya bahasanya terbang ya. Iya, dipindahkan gitu. Dipindahkan gitu ya. Ya bahasanya terbang, karena saya juga ajarin sama mereka juga bahasanya terbang. Ya jadi sebelum terbang itu saya dibekalin dulu biar mentalnya itu kuat, begitu nanti keluar dari penjara gitu ya, maaf itu
jadi tidak mengulang kesalahan lagi. Nanti kalau mengulangi kesalahan lagi ketemu saya lagi di rutan. Nah, Lanjut part 2 ya Bu ya. kalau iya kayak jangan gitu. sampai gitu, jangan sampai. Oke, berarti Bu, kan Ibu sudah melihat bagaimana gitu ya pendekatan atau mungkin karakter-karakter anaknya dan cerita di balik apa yang mereka alami. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang bikin anak-anak ini harus ada di rutan gitu Bu? Betul. Apa yang terjadi sama mereka sampai harus ada di sana gitu? Kira-kira ada faktor tertentu nggak Bu yang membuat mereka tuh ternyata lagi-lagi masuk ke rutan gitu, Betul. dan nggak 1-2 kan ya? Iya. Iya, ini kan remaja itu kan masuk ke WPP anak itu kan dari 12 sampai 18 tahun. Nah, mereka kan lagi mencari jati diri. Jadi mencari jati diri itu mereka belum lagi di rumah mungkin ada konflik keluarga atau seperti apa. Jadi salah selektif teman gitu kan, terus lingkungan keluarga juga kurang kondusif. Jadi akhirnya mereka terbawa arus itu. Iya, berarti sekompleks itu, bukan cuma tentang cari teman, bukan cuma tentang ya hal yang Kadang- remeh gitu ya Bu ya. Ya kadang dijebak sama temen gitu kan, diajak ke mana gitu kan, padahal tetangga sendiri gitu kan, diajak nggak taunya di TKP buat tawuran gitu. Jadi memang sangat-sangat rentan sekali dunia remaja itu memilih teman, dan kalau misalnya mau diajak pun harus mau kemana, karena memang baru kasus-kasus yang baru itu memang baru saja misalnya diajak sama temen yang sebaya dari kecil, ya nggak ada pikiran untuk suzon kan, nggak Ya, ada betul. pikiran untuk berprasangka buruk gitu, nggak taunya diajak ke TKP dan dia nggak bisa kemana-mana. Oh, kan berarti dijebak gitu aja ya Bu iya, ya? dan Banyak akhirnya kasus. ya begitu tawuran kena razia Betul. polisi, jadi ya dia ketangkap gitu. Dan memang anak-anak remaja itu masih belum mengerti tentang hukumnya. Misalnya mereka itu sebenarnya nonton tawuran, nonton tawuran, judi itu sebenarnya sudah masuk pasal. Jadi iya pernah ada yang Baru juga ya, Kak? saya tuh cuma nonton aja Bu, tapi kenapa saya ikutan kena gitu? Karena memang menonton tawuran terus menonton judi, kalau memang nggak bisa dibubarkan dan memang nggak bisa, jangan nonton karena sudah ada masuk pasal gitu. Dan mereka nggak paham. Jadi saya bukan masuk ke kelompok mereka, saya tuh cuma lagi lewat nonton gitu. Padahal bisa jadi itu sifatnya ketidaksengajaan ya Kak Betul. ya? Ya itu, Ah, jadi ternyata. ketidaktahuan informasi mengenai pasal-pasal yang ada di Indonesia. Nah, ini suatu informasi yang baru kami ketahui sih Bu, bahwa ternyata menonton dan atau melihat aja tuh ternyata termasuk atau melibatkan diri secara tidak langsung Betul. gitu ya Bu ya. Nah, saya jadi penasaran Bu, bagaimana sih gambaran keseharian remaja di rutan itu sendiri, khususnya dalam apa ya proses belajar dengan ibu sendiri. Iya. Kalau proses pembelajaran itu kan mereka banyak kegiatan positif seperti ngaji gitu kan, terus bahasa Inggris, lalu banyak lah. Nah kebetulan kalau khusus saya itu setiap hari Sabtu bimbingan mental lebih ke motivasi Islam. Jadi lebih ke pendekatannya, bagaimana caranya dia tuh tidak menggurui, jangan digurui lah gitu. Jadi lebih ke misalnya menonton video motivasi, tapi lebih mengarah ke bagaimana kita bisa karena saya Islamnya dan juga ada yang Islam juga, Islam semua gitu ya. Jadi lebih ke pendekatan bagaimana caranya dia kembali atau mencintai Tuhannya, mencintai kitabnya seperti itu, tapi tidak mendakwahi. Seperti itu. Iya, betul. Gak yang kayak dari mimbar gitu ya, buat gayanya nggak seperti Nggak itu. boleh, bukan nggak boleh sih, karena mental mereka lagi masa Terguncang. masih belum, fonisnya berapa tahun kan masih berpikiran Overthinking seperti ya, itu. Ben? Iya. Jadi gimana caranya saya masuk ke dalam mereka, pendekatannya tidak sampai menggurui. Itu ceramah itu enggak. Berarti ini sifatnya Atau- diskusi gitu Bu atau bagaimana? Lebih ke, jadi gini, misalnya yang pertama literasi dulu. Jadi saya memperkenalkan buku-buku literasi, buku-buku yang mereka sukanya apa gitu. Nggak mungkin saya sodorkan novel yang tebelnya segini, enggak, tapi saya bawakan yang buku yang saya punya. Kebetulan saya punya anak gitu kan, usia dini. Nah saya bawa, ternyata itu sangat bermanfaat bagi mereka karena memang tidak sangat jarang sekali untuk membaca mungkin di sekolah atau di sebelum masuk itu ya, sebelum masuk. Jadi lebih mencintai perlahan-lahan tentang literasi, lalu
apa nih yang kurang nih, misalnya bacaan sholat misalnya, ya udah nggak apa-apa kita bareng-bareng, misalnya niat mandi besar aja nggak apa-apa, kita sama-sama untuk membenahi dari dasarnya, pondasi. Kalau ngaji itu kan ada ustadznya, jadi saya menyarankan tetap ngaji, karena meskipun ikro nggak apa-apa gitu. Kalau ngaji di saya itu kan terbatas ya, karena seminggu sekali nggak cukup gitu, jadi saya sarankan ada ustadznya di situ. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis di ustadznya gitu, meskipun ikro nggak apa-apa, tapi untuk yang sholat nggak apa-apa, storenya ke saya. Itu bacaan sholat kayak gitu ya, iftitah, itidal gitu tuh mereka masih ada yang belum hafal gitu. Jadi kita lebih apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Bukan saya memberi yang mereka mungkin malah menjadi mendal gitu tuh. Iya, betul. Jadi memang ini adalah bagaimana caranya ibu tuh bikin, ya sayang sekali teman-teman anak-anak yang kurang beruntung ini, yang sayang sekali harus mengalami ini, merasa tidak terlalu berat gitu hidupnya dengan apa yang mereka alami. Tapi ngomong-ngomong soal anak-anak atau mungkin remaja-remaja yang ibu hadapi sekarang, saya penasaran gitu ya, bagaimana sih cara ibu tuh melihat karakter-karakter anaknya gitu? Karena kan pasti nggak bisa tuh ya semua orang caranya sama gitu. Ibu gimana cara ngelihat, oh si ini mah harus begini, si ini mah cara ngobrolnya harus lebih begini, apa yang ibu lakuin, Bu? Nggak ada pendekatan khusus sih. Jadi lebih karena memang kan seperti kita ngajar di kelas sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pendekatan seperti itu, kalau misalnya dia yang baru, saya tanya kasusnya apa gitu kan, kira-kira udah divonis belum gitu, seperti itu. Jadi lebih ke pendekatannya kalau mereka baru gitu. Tapi kalau biar saya tuh nggak keteteran ini ngasih materinya gitu, biar waktunya kan memang sampai duhur, jadi tidak sampai kalau konseling kayak gitu satu-satu kan kasihan, nanti ada yang nggak waktu yang banyak ya, jadi Bu, ya, lebih baik konseling. semuanya tapi merangkap terus sama aja kok kayak di sekolah wataknya sih. Bahkan kalau misalnya saya bilang kok mau sih ngajar di sana, emang nggak takut? Saya tanyakan pada mereka, kok nggak takut sih saya ngajar kalian, kan kita sama-sama makan nasi, Bu, gitu. Seperti itu, sama aja, hanya bedanya mereka itu sedang berada khilafan, berada dalam keadaan yang mereka tuh salah, dan kadang memang mereka nggak tahu kalau itu tuh dia salah. Iya, seperti itu. Bahkan mereka juga nggak benar-benar tahu yang mereka lakuin tuh salah atau benar gitu ya. Karena pemikirannya kan memang belum benar-benar terbentuk. Maksudnya kita belum benar-benar dewasa ya di usia 12 sampai 18 tahun itu. Iya, karena sedang mencari jati diri ini. Itu kan makanya saya memberikan arahan gitu kan. Kalau sudah bebas, saya ngasih arahan gimana caranya mereka tetap cinta sama pendidikan. Meskipun mereka putus SD, SMP, saya kasih arahan bahwa SD berarti kalau misalnya memang umur yang masih memungkinkan itu ya, nggak mungkin ya kalau SD ya pakai paket A gitu kan. Tapi kalau misalnya putusnya di SMA dan hukumannya hanya sebatas berapa bulan, konfirmasi ke sekolah masih bisa diterima tidak. Kalau nggak bisa pindah ke reguler, tetap SMA yang reguler. Kalau tetap nggak bisa, pakai yang paket. Nah, paket juga tetap masih bisa untuk kuliah. Jadi gimana caranya mereka tuh terbuka, nggak sampai putus asa, karena pada saat mereka keluar dari bahasa enaknya ya, Bu ya. Mungkin lepas dari warga binaan gitu ya. Setelah bebas itu mereka kan tantangannya dicap yang nggak enak sama masyarakat. Kalau misalnya langsung kerja itu kan pasti dia punya track record yang nggak enak gitu kan. Nanti kamu begini gitu. Jadi saya arahkan udah fokus pendidikan, fokus sekolah lagi, masih banyak impian gitu kan. Jangan sampai jatuh korban, karena korban kalau misalnya sampai sampai meninggal itu kan cita-cita udah putus sampai situ. Nah, kalau mereka bukannya menormalisasi kejahatan ya, tapi setidaknya tuh mereka setelah bebas masih bisa mengejar impian gitu. Salah satunya dengan ilmu. Berarti memang Ibu punya peran yang cukup besar ya di sini. Bagaimana sih membuat remaja itu merasa tidak kehilangan dirinya. Dan masih kan kadang ada beberapa remaja yang merasa kecil ya, berkecil. Nggak cuma berkecil hati tapi rendah diri gitu. Bagaimana Ibu membentuk remaja tersebut agar tidak berlarut-larut dalam merasa dirinya tuh rendah seperti itu. Nah, Ibu
ketika berbicara terkait kenakalan remaja ya Bu ya, seringkali masyarakat itu kan berpandangan negatif. Nah, lalu bagaimana Ibu sendiri sebagai tenaga pendidik memaknai kenakalan remaja itu menurut Ibu? Memaknainya ya. Betul, kenakalan remaja. Bisa diulangi, Mama? Jadi menurut Ibu kenakalan remaja itu seperti apa gitu? Iya. Apalagi setelah Ibu melihat apa yang terjadi sebenarnya gitu ya, Iya, gitu. di dunia. Ada berubah nggak sih perspektif Ibu soal anak-anak yang dicap nakal oleh masyarakat ini gitu? Sebenarnya tidak ada kata nakal sebenarnya, Maya. Nah, Iya. itu menarik. Ini unik sih, betul kan? Unik sekali, nggak ada Iya, kata sebenarnya nakal. hanya mereka sedang mencari ya itu dia tadi jati diri. Eksplorasi, gitu ya. Makanya saya kalau misalnya di luar sana ke peserta didik ataupun kemana, saya selalu bilang udah ikut eskul karena itu kan energi positif ya, biar terkerahkan semuanya. Tapi kalau misalnya nggak ikut eskul di sekolah, udah rentan itu akan ke hal-hal lain, misalnya tawuran atau ke pacaran gitu kan. Itu arahnya kayak lain. Jadi maknanya ya Jadi harus mungkin lebih ke bagaimana sih Ibu mengarahkan remaja itu agar waktu luangnya diisi dengan hal-hal yang positif Betul. gitu ya Bu ya, agar tidak terjerumus oleh, tadi kan di awal Ibu sempat mention nih bahwa sebenarnya nggak ada anak nakal, dan terkadang terjadi kasus seperti masuk ke rutan itu karena diajak orang lain. Betul. Karena mungkin mereka punya waktu Yes. luang sehingga udah ya main sama kita aja, misalnya kayak gitu ya Bu ya. Terutama dalam rentang usia remaja kayak begitu ya Bu ya. Mungkin kita sebagai anak, sebagai yang sekarang Ibu juga pernah remaja begitu ya. Mereka itu punya beragam pertanyaan dan rasa ingin tahu. Sayang sekali saat itu cara memenuhi rasa ingin tahunya itu ya betul. Dengan cara yang kurang negatif tepat. ya. Iya. Betul. Betul sekali ya Bu. Mungkin kalau misalkan pada saat itu mereka mendapatkan bimbingan yang lebih baik, misalkan keluarganya itu ternyata fungsional ya, Betul. tidak Iya. disfungsional, maka mereka tentunya akan lebih terarah karena keluarganya mengarahkan. Sedangkan kalau misalkan keluarganya itu disfungsional, memiliki apa ya, persentase gitu ya yang lebih besar untuk mereka tuh terjerumus ke hal-hal yang negatif, betul gitu ya Bu? Betul. Jadi peran orang tua itu sangat penting juga. Mhm. Ya apalagi anak perempuan. Ya jangan anak perempuan aja deh, anak laki-laki. Dua-duanya Gitu kan. Tolong gitu. ya untuk orang tua ngasih tahu bagian mana yang tidak boleh disentuh gitu ya. Itu. Terus yang perempuan juga kalau kasusnya perempuan ya kan kita kalau tentang mohon maaf tentang cabul atau apa itu kan bahasanya kasus perempuan. Kalau kasus perempuan itu kalau bisa anak perempuan jangan sampai ya kalau bisa sih jangan pacarannya buat apa gitu kan. Iya, cuman kalau misalnya Sudah terjadi iya gitu ya, jangan sampai diajak sama jangan sendirian, perempuan sendirian, apalagi perempuan terus sama cowoknya gitu, terus ada temen cowoknya juga jangan kalau bisa ya, karena khawatirnya digilir atau apa. Berarti itu ada kasusnya Bu seperti itu? Ada sampai dicekok alkohol, mungkin karena dia nggak tahu. Saya lucunya gini, emang tahu alkohol itu apa? Dia mungkin pemikirannya karena masih remaja jadi ngerasa alkohol itu yang memabokkan, tapi yang alkoholnya 70% yang buat di luka dalam, luka luar ya. Wow. Bayangin kalau ditenggak ke perempuan itu seperti apa. Itu. Jadi saya lebih kalau ada kasus perempuan itu rasanya tuh satu sisi korbannya perempuan. Ini kok jahat sih diginiin gitu tuh. Apalagi Ibu sempet sebagai perempuan juga ya. iya, apalagi yang pernah yang remaja SMP sampai diketuk kereta api gitu kan. Iya. Tapi satu sisi ini udah jadi murid saya. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Kalau menangani kasus yang benar-benar itu gimana caranya saya nggak sampai dendam, nggak sampai marah gitu kan. Karena kan kasusnya itu yang perempuan gitu kan. Itu saya merasa perempuan, sedangkan apa? Yang laki-lakinya yang tersangkanya itu adalah sudah menjadi murid saya. Jadi bagaimana caranya saya tetap harus tidak boleh dendam atau marah, itu nggak boleh. Profesional ya, Iya. memisahkan. Jadi gimana caranya masih mendukung bahwa ya sudah itu sudah terjadi. Jadi bagi siapapun yang sampai khusus untuk murid saya yang di sana ya. Jadi bagaimanapun misalkan sampai korbannya meninggal, seumur hidup tolong kirim doa meskipun Al-Fatihah seperti itu. Berarti Bu ada berapa banyak anak
didik yang ibu ajar di sana saat ini? Nggak tentu mbak. Oh enggak. Nggak tentu, nggak tentu. Kadang kalau misalnya lagi ada kasus tawuran itu banyak gitu kan. Ada yang sedikit gitu. Jadi kalau mereka sudah divonis kan pasti bahasa istilahnya terbang ya. Itu dialihkan ke LP anak yang di Bandung atau yang di Bogor. Itu jadi nggak tentu. Jadi kalau lagi banyak biasanya tawuran. Dan tawuran itu yang untuk remaja di luar sana ya, itu banyaknya untuk nyari endorse. Oh. Dari endorse. Iya, dan saya nanya endorse buat apa gitu kan? Endorse apa kan? Kalau misalnya selebgram atau tiktokers itu kan endorse-nya dari make up, Iya, jelas ya, Bu, ya, makanan Mbak. gitu, iya gitu kan. Saya Pakaian. penasaran endorse-nya apa gitu. Ini untuk pembelajaran untuk dunia sekolah yang di luar, dan saya juga sudah izin sama mereka, boleh ya ilmu kalian, pengalaman kalian bisa dijadikan pembelajaran mereka. Oh nggak apa-apa Bu, malah bagus gitu kan. Jadi saya sudah izin ya. Gitu. Itu nyampe mana tadi ngomongnya? Endorse. Bu. Endorse. Oh, iya, endorse. Iya endorse. Iya endorse. Jadi saya tuh nanya endorse-nya apa gitu kan? Gak mungkin make up gitu. Ternyata judul gitu kan. Itu kan sama-sama haram ya, dalam arti melukai orang juga. Gitu kan, ditambah ngincer judulnya juga, ngincer endorse-nya juga judul ya, tentu lebih haram lagi. Berarti itu gitu. dibayar dengan uang, Bu. Nah, saya itu mereka korban dari admin. Jadi mereka bagi juga yang ditipu dalam di sisi iya, lain, jadi ya? adminnya itu orang dewasa. Lebih banyak di IG sih sebenarnya. Itu jadi mereka tuh diajak untuk sama-sama, jadi dari pihak musuh juga sama-sama cari konten gitu kan, untuk jadi konten gitu. Ini yang sering dikenal dengan tawuran konten, teman-teman. Iya, nah Marak pasti banget sih. gitu. Tadi berarti kan ternyata ada banyak, bukan cuma satu hal ya yang bikin seorang anak itu terpaksa harus dirutankan begitu ya. Nah berarti Ibu kan juga sekarang sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai seorang tenaga pendidik yang juga melihat bagaimana anak-anak ini tumbuh di sekolah, di rutan itu sendiri. Kira-kira seorang anak itu harus punya bekal apa gitu Bu, supaya mereka itu ya tadi Nggak kebawa arus, gak gampang ke kabita, kata orang Sunda, gak gampang terhasut punya keinginan terhadap hal yang tadi Ibu sebut kayak judul lah, atau mungkin segala macam yang disangka instan. Mereka tuh perlu dibekali apa, entah mungkin oleh dirinya atau mungkin oleh orang tuanya gitu. Lebih ke tangki cinta ya dari keluarga, lalu selektif dari temen gitu kan, lalu ada juga yang karena bapaknya sakit gitu kan, jadi gak ada arahan, akhirnya dia jadi pengedar narkoba gitu kan, karena memang pertama nggak ada tuntutan untuk mau nyari uang, tapi kebawa gitu. Intinya sih lebih ke pinter-pinter membawa diri. Nah, iya betul. Seperti Pintar-pintar itu. bawa diri. Pinter-pinter membawa diri. Ya betul, dan apalagi kalau misalnya kita sebagai nanti gitu ya, sebagai orang tua gitu ya, sebagai tadi kata Indri juga menghadirkan keluarga yang berfungsi, yang Ya, bukan fungsional cuma gitu. betul, bukan cuma datang tidur saling makan gitu ya, tapi benar-benar satu sama lainnya tuh memberikan kasih sayang, memberikan cinta kasih, Saling berfungsi. memenuhi gitu ya, Betul. Kak. Sehingga kita tuh nggak perlu mencari cinta-cinta lain di Betul. luar. Apa kalau misalkan ternyata memang anaknya itu tuh bawaannya lebih ke ingin mengejar cita-cita, Yes. misalkan itu sih manfaatnya jadi bagus-bagus aja ya, meskipun mungkin ada sisi dari dianya yang tidak terpenuhi. Tapi bagaimana jika mereka itu tuh mencari pelariannya dalam bentuk yang negatif tadi, seperti Yeah. tiba-tiba menjadi pengedar ya Bu ya, lo tiba-tiba capernya tuh dengan cara tawuran konten, atau bergaul dengan orang-orang yang mungkin dewasa tapi mereka tidak menjadi sosok figur yang baik dewasa gitu, itu misalkan sendiri. malah yang tadi adminnya itu orang dewasa jadi bawa-bawa, udahlah Betul. endorse saja tawuran gitu. Betul ya Bu ya, seperti Yes. itu. Dan beruntungnya gitu hari ini kita bertemu dengan Ibu Yan yang mungkin menjadi perpanjangan tangan kasih sayang orang Iya, tua, yang mungkin perantara. nggak sampai mungkin ketika di rumah, nggak sampai ketika bersama keluarga ya, hari ini hadir dari ibu kasih sayang itu mungkin ya. Iya, Alhamdulillah, betul. insya Allah. Dan satu lagi mereka sadar begitu memahami bahwa ketika masih masuk itu kan mereka mengerti bahwa yang mendampingi mereka, yang nengok mereka, yang menjenguk mereka di rutan ya itu keluarga gitu kan. Jadi mereka baru paham, oh iya teman kemana, teman saya kemana gitu. Jadi mereka lebih memahami bahwa ternyata yang merangkul itu adalah keluarga. Yes. Seperti itu.
Jadi mereka selain tadi menemukan dirinya lagi begitu ya, Iya, ketika bersama ibu bertemu bercengkrama, akhirnya mereka juga ternyata menemukan makna baru terkait dengan keluarga itu Iya, sendiri. betul ya. Arti makna pulang tuh Iya, ternyata keluarga betul. gitu ya. Betul. Nah Ibu, ada nggak sih Bu pengalaman lucu atau enggak berkesan selama Ibu di rutan selama berarti berapa 11 tahunan itu Bu? Ada nggak pengalaman lucu yang Ibu kenang sampai sekarang pada saat proses mendidik itu sendiri? Paling lucu kalau saya tanya, kalian tawuran bawa apa sih gitu. Nah itu tuh. Iya, bawa hand body nggak Bu kira-kira? Bawa sunscreen ya? Enggak gitu kan. Bawa senjata, ini bawa apa gitu kan, lebih kayak saya nggak tahu namanya apa ya, yang rantai itu. Kir, bukan ya? Iya, jir itu. Celurit. Wah, kok saya tahu? Iya. Apakah kamu punya pengalaman? Apa lagi ya? Parang. Mhm. Terus intinya ada benda-benda yang saya lupa ya apa. Intinya bisa digunakan jadi senjata gitu. Bukan senjata, lebih ke perisai enggak ya? Jadi lebih melukai lah, untuk melukai itu. Itu salah satunya apa tadi? Gear, Iya. sajam. Sajam. Widih, Itulah. kok tahu? Itu yang paling lucu. Terus kadang saya tawarin juga, bukan tawarin, kasih ilmu juga, Bu, ngeracik narkoba tuh seperti ini Wow. Wow. Iya, jadi ya seperti itu ya. Jadi saya bisa ngambil ilmu dari mereka tuh seperti ini. Jadi bisa buat pembelajaran untuk buat remaja-remaja di luar sana gitu kan, biar buat pembekalan juga. Terus mereka juga memang sebenarnya mereka juga nggak mau di sana tuh, nggak mau sebenarnya, maunya pulang gitu kan. Itu. Jadi yang belajar bukan cuma mereka, ternyata ibu juga Iya. memetik pelajaran dari situ ya. Jadi saling belajar satu sama lain Iya, ya. kadang Bu, boleh nggak sih Bu jangan sampai Sabtu aja gitu kan, seminggu kayak apa gitu kan. Karena mereka suasana yang biasanya ke sekolah, mereka enggak sekarang tuh, dan mereka jam tidurnya sangat jadi jatuhnya begadang ya, karena kan aktivitasnya tidak sebanyak di sekolah. Jadi begitu mereka masuk itu, jadi mereka tidurnya kurang nyenyak, akhirnya berantakan jam tidurnya gitu. Jadi kadang subuh baru tidur di mereka tuh itu. Terus lebih intinya mereka kaget, yang biasanya di sekolah banyak padet, tapi baru saya sekolah sama main ya itu. Tapi rata-rata mereka itu tidak mengikuti eskul. Oh, Iya. jadi memang Betul. free gitu, senggang, banyak waktu suang gitu ya Bu. Iya, ya, makanya mereka kurang selektif untuk dalam pergaulan gitu. Tapi semenjak di rumah tahanan mereka mau gitu kan, ada perubahan lebih baik. Bahkan sebelum Covid ya berarti ya, itu sudah tidak ada residivis lagi. Wow. Awal-awal sih saya masuk ke situ kok perasaan saya pernah lihat ya, iya Bu masuk lagi gitu. Gitu. Oh ya udah, nanti kalau masuk lagi tak totok ya. Itu intinya jangan sampai, saya berharapnya jangan sampai kembali lagi itu, dan jangan sampai jadi residivis lah. Berarti di poin ini, di sudut pandang Ibu, memang semoga bertemu dengan Ibu tuh hanya satu kali ya teman-teman, jangan berkelanjutan Dan untuk gitu. kesempatan di rumah tahanan itu mengambil ilmunya, kan kalau ngaji kan kalau di mereka, jadi saya ngasih arahan itu, nggak apa-apa ngaji di sini gitu kan, jangan malu-malu, meskipun masih ikro nggak apa-apa, daripada keluar dari sini belum apa-apa. Kamu mau nggak ngaji di musola dan isinya anak-anak gitu kan? Iya. Mereka kan pasti nggak mau gitu. Ya udah, mumpung di sini gitu kan, banyakin aktivitas, dalam arti di situ sudah disediakan ada ustadznya gitu, di sini juga sama ibu juga ada gitu kan, lebih ke sholatnya gitu. Jadi lebih ke hafalan surat-surat pendek aja kan, mereka antara al-lahab dengan bunyinya kan kadang masih belum tahu, Ibu ini tuh surat ini tuh awalnya apa ya gitu. Iya. Jadi lebih ke dasarnya, jadi lebih ke menguatkan pondasi gitu. Jadi lebih mereka tuh lebih menyukai kesempatan yang ada di rumah tahanan itu dipakai sebaik-baiknya. Dan kalaupun nanti terbang dan nanti di LP, kalau misalnya ada PKBM atau apa, ikut. Nah, itu saran saya ikut. Terus kalau misalnya memang tidak ada, dan misalnya keluar itu cari yang plang yang ada PKBM-nya. Ya barangkali memang usianya kan kita nggak pernah tahu ya hukumannya berapa tahun gitu kan, dan tidak bisa diterima di sekolah reguler. Saya arahkan terus, pokoknya saya paling keras itu arahkan untuk mencintai pendidikan, bahwa mereka tuh masih punya
Masa depan gitu. Iya gitu kan. Betul. Jadi banyak kok yang office boy juga jadi bisa kuliah juga gitu. Akhirnya jadi dosen ada. Jadi saya ceritakan ya sekiranya itu pendidikan mengubah mindset mereka tuh, oh iya pendidikan tuh nggak buang-buang duit gitu. Iya kan ada yang berpikir buang-buang duit gitu, enggak gitu. Tadi ibu sempat, nah barangkali yang tadi kan sempat ibu sebut. Sama itu satu lagi, Apa tuh? waktu itu saya pernah tahun 2018 itu saya pernah mengajak ilustrator. Jadi di buku saya, buku anak kan buku keempat saya itu kan buku anak. Jadi ilustratornya itu dari mereka, salah satu dari mereka. Jadi usia SMP. Nah sekarang itu saya lagi membangun buku antologi. Jadi saya tetap kasih ATK. Jadi di isinya itu nanti dikoreksi seminggu sekali untuk terserah mau cerita pendek mau apa, yang penting ada untuk kenang-kenangan, dan kalaupun terbang nanti itu ada, nanti saya buatkan, mudah-mudahan berhasil sih. Amin. Mudah-mudahan Semoga lancar. amin, seperti itu yang belum terlaksana buku antologi. Berarti ibu keren banget ya Kak Fadli. Betul. Ternyata tidak hanya mendidik dan juga membina secara mental, tapi juga melibatkan anak didiknya Bu ya, tadi Betul. sebagai ilustrator salah satunya. Ya, menyalurkan bakat. Sehingga mereka setelah mereka mungkin rendah diri segala macam, dengan mereka dikasih kesempatan terlibat dengan proyek-proyek ibu barusan, mereka mungkin ngerasa kayak akhirnya aku tuh ada gunanya, Iya. akhirnya aku Merasa tuh hidup hadir lagi gitu ya, kayak betul, gitu. betul. Betul. Iya. Termotivasi lagi insya Allah. Betul, luar biasa sekali ya. Ternyata bahkan nggak yang kita pikirin tuh langkah-langkahnya akan sebesar apa, sebesar gimana, tapi ternyata hal-hal sederhana ini ngasih makna lebih besar loh gitu ya untuk adik-adik betul, yang sekarang perlu dirutankan gitu untuk saat ini gitu ya. Dan mungkin dari situ juga si adik kecil ini atau remaja-remaja itu tidak, insya Allah harusnya sih ya, karena ibunya juga sudah support juga, insya Allah kedepannya harapannya sih tidak kehilangan arah lagi. Amin. Karena kan sudah tahu nih, ibu sudah membentuk sedemikian rupa kamu ini ya, jangan seperti ini ya. Nah ibu juga sudah mengarahkan tadi PKBM dan segala macamnya Bu ya. Wah keren sekali Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Benar-benar hebat sekali ya Ibu ini. Nah Saya ngomong-ngomong soal tadi kan barangkali nggak semuanya relate ya, atau mungkin nggak paham tentang topik ini. Tadi nggak tahu nih PKBM itu apa Bu? Saya juga ada bingung nih, PKBM ini apa Bu? PKBM itu naungan yang buat yang paket A, paket B, paket C. Oh. Yang kalau paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA. seperti itu. SMP ya Bu. Iya, ada naungannya gitu. Nah Ibu, ini ada kira-kira dari Ibu sendiri ada harapan atau pesan apa sih yang Ibu ingin sampaikan kepada baik untuk remaja di luar sana maupun remaja yang Ibu didik, Ibu bina gitu, ataupun mungkin barangkali harapan dan pesan untuk orang tua di rumah terkait peran pendidikan dalam proses Pemulihan mungkin. Iya pemulihan betul. Untuk pencegahannya lebih banyaknya. Betul Ibu. Boleh, silakan. Ya, kalau dari orang tua, sesibuk apapun sebagai orang tua, luangkan waktu dampingi anak sesibuk apapun itu. Untuk anak remaja yang masih di sekolah, yang belum merasakan, jangan sampai merasakan kriminalitas ya, banyak-banyak kegiatan yang positif ya. Kalau bisa jangan pacaran ya, karena apa, kita kan fokusnya belajar gitu kan. Kalau pacaran kan pas overthinking gitu, cemburu, apa pokoknya bikin ribet gitu kan. Terus selektif milih temen, nggak apa-apa selektif milih temen. Lalu pinter-pinter membawa diri, itu untuk yang remaja. Lalu untuk guru, khususnya guru BK ya, tetap semangat Bu, Pak ya, karena kita mendampingi anak-anak di sekolah kan banyak sekali kenakalan, tantangan juga gitu kan ya. Dan kalau misalnya aja ya Bu, Pak gitu kan ya, kalau misalnya ada anak didik yang masuk, saya telepon, saya ini tolong dijawab. Betul. Jangan dicuekin, karena kan barangkali anak tuh kadang ada ya yang mau dijenguk sama gurunya tuh ada gitu kan. Jadi ya sebelum diterbangkan tuh kalau bisa permintaan anak ada yang mau dijenguk sama gurunya. Jadi tolong barangkali saya dikontak sama saya gitu kan, tolong respon gitu ya. Itu tapi alhamdulillahnya yang di kota jarang sih. Pada meresponsif maksudnya semua berarti Bu? Di kota. kasusnya Oh, ya, banyaknya di kasusnya. kabupaten.
seperti itu. Lalu untuk apa lagi ya? Anak-anak Orang tua mungkin Ibu? Orang tua udah tadi. Apa lagi ya? baik. Untuk Masyarakat Bu, barangkali ada pesan untuk masyarakat masyarakat, luas gitu ya. ya untuk masyarakat terima mereka meskipun mereka sudah merasakannya namanya di di dalam rutan atau LP, mereka itu masih mau didampingi, masih mau diayomi, jangan dikucilkan gitu kan. Diberikan kesempatan yang baru ya Bu. Gitu. Terus terima kasih juga waktu itu sama KPAI itu memberikan ilmu tentang tentang edukasi seks. Itu juga saya sempat menerapkan, jangan sampai misalnya LSL gitu yang laki-laki suka laki-laki gitu Oh, ya. iya. Jadi di luar sana kan lagi gencar-gencaran tentang HIV/AIDS ya. Nah, saya ilmu itu saya terapkan, sosialisasikan kepada mereka bahayanya HIV/AIDS juga pada remaja, pada yang ada di rutan gitu kan. Itu pesannya apa lagi ya? Apa ya kira-kira? Apa sih? Mungkin kita apresiasi Ibu dulu ya, luar biasa. Berdedikasi penuh terhadap dunia pendidikan, pengembangan, bahkan pengembangan masyarakat itu Iya, sendiri. ada juga yang kejadian lucu itu. Oh, iya, Nah, betul. boleh. Ya, saya tuh kamu baca iftitah nggak bisa. Ya udah niat aja deh, niat sholat gitu subuh nggak bisa Bu, tapi kok ini rajin banget gitu ya, namanya kok aneh, ternyata dia beragama bukan Islam. Iya, plot twist ya. Iya, plot twistnya. Kok kamu nggak pernah bilang? Kalau dibilang takutnya saya tuh mau ikut gabung Bu, saya mau mualaf gitu kan. Oh, Masya Cuman Allah. iya, jadi saya manipulasi sama yang lain gitu kan. Saya tuh gimana caranya bisa ikut ke Ibu gitu kan. Oh ya udah, terus diperbolehkan, ya sudah gitu ya, udah nggak apa-apa. Cuman kenapa nggak bilang dari awal gitu kan? Saya nggak usah nyecer soal itu apa niatnya Hafalan ya, Bu, ya. gitu kan, nggak tahu. Karena kan anggapannya kalau Islam ya seenggaknya Seenggaknya mendengar tahu ya. gitu ya. Akhirnya khawatir ditolak, khawatir mendapatkan penolakan seperti keluarganya gitu. Jadi dia trust isu seperti itu, akhirnya dia hanya ya ikut. Akhirnya dia, karena saya penasaran namanya kok seperti ini. Iya. Ya Bu, saya bukan Islam gitu kan. itu kejadian lucu yang ternyata abis berapa bulan itu sama saya tuh. Maksudnya dibina sama saya tuh hampir 3 bulanan. Wow. Itu nggak ketahuan kok, hebat ya. Itu. Luar biasa ya, ternyata sekarang wah senang dengar ceritanya, karena nggak selalu capek gitu, nggak selalu yang wah kayak gimana gitu urutan. Ternyata ada yang menarik juga, ada yang lucu, ada yang inspiratif, bahkan yang bikin kita juga ngerasa bahwa Ada juga yang lucu. Dia maling apa ya, maaf ya, bukan aib ya, maling motor. waduh, Oh iya. Iya gitu kan, kok bisa ketangkep kan, badannya gede Bu, jadi kan sekalinya ketangkep itu tuh yang gede, badannya gede, jadi kan akhirnya dikeroyok Bu Iya, gitu kan. kelihatannya ya. Gampang kelihatan karena badannya gede banget. Jadi gitu ini kan. apa sih mendapatkan perhatian tuh apa bahasanya kan? dapat perhatian aja ya. Kayak jelas banget itu dia tuh mencolok ya. Iya, Iya, mencolok, betul, itu betul. tebak kata gitu ya. Iya. Oke, baik, jadi setelah ini kita jadi belajar ya gitu. Setiap orang tuh berhak untuk dapat kesempatan kedua gitu. Bahkan Iya, terhadap betul. beragam kesalahan atau mungkin hal sekecil apapun kesalahannya, kita berhak untuk belajar dan kembali sebagai anggota masyarakat yang sama-sama berdaya dan bersosial, Teh Indri ya. Setuju. Luar biasa. Nah, Ibu, terima kasih banyak atas informasi dan ilmunya. Kami dan juga teman-teman di belakang layar itu tentunya belajar hal baru ya, teman-teman. Dan insya Allah kedepannya informasinya akan sangat bermanfaat sekali nih, tidak hanya bagi remaja saja, tapi juga bagi orang tua, bagi masyarakat, dan juga mungkin bagi generasi kedepannya ya. Betul. Bahwa ternyata tawuran itu tidak baik. Kenakan remaja itu tuh kita bisa memilih kegiatan yang positif gitu Betul. ya, agar tidak terbawa arus gitu, teman-teman. Dan supaya manfaatnya lebih panjang, lebih jauh, jangan lupa di subscribe dan di share video Betul. hari ini. Betul, supaya manfaat dan inspirasinya nggak berhenti di kamu yang nonton sekarang, gitu Teh Indri ya. Luar biasa, belum tepuk tangannya lagi hari ini ya. Jadi teman-teman, mungkin Ibu ada kata-kata terakhir untuk Closing statement ya, kali ya. betul, closing statement. Ada nggak yang Ibu sampaikan Saya di sini tutup? bukan ini ya, bukan menyombongi atau apa gitu. Saya menyuarakan minimalisir suatu kejahatan atau kriminalitas gitu kan di usia remaja. Doakan saya, mudah-mudahan saya panjang umur, saya masih Amin. bisa masih banyak visi misi saya untuk mereka yang bisalah memberikan
bisa merasakan pendidikan meskipun di dalam rumah tahanan seperti itu. Maunya sih diberikan soft skill ya, kayak modelnya pembelajaran kayak Excel gitu. Oh iya, Betul. Iya, Supaya mereka iya, doakan saja mudah-mudahan rezeki saya banyak. Amin, ya Mudah-mudahan Rabbal jadi bisa beli laptop satu-satu. Waktu itu. Amin, ya Rabbal Alamin, amin, Itu sih amin, itu impian saya belum tercapai itu. Jadi biar mereka tuh keluar juga punya soft skillnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Sama-sama. atas kehadirannya di sini telah meluangkan waktu. Dan tentunya akan ketemu lagi di episode-episode lain yang lebih inspiratif, yang lebih keren juga bersama narasumber lainnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe dan di komen dan di share gitu di channel apa? Di channel HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Dan juga yang berkolaborasi dengan Lab Komunikasi dan Multimedia Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Siberjaya Nurjati Cirebon. Your voice, your future. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.